Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fauzia Hasan. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat sore teman-teman. Ini kan sudah jam 4 sore, jadi sudah termasuk sore lah ya teman-teman. Kain pun udah kering semuanya. Jadi waktu saya angkat jemurannya tadi, saya taruh di sini dan saya mau bungkus dulu karena nggak sempat mau lipat. Nanti malam insya Allah ya saya lipat. Jadi saya mau bersih-bersih dulu di sini karena kebetulan semua ruangan ini udah dikotori sama anak-anak. Kalau misalnya kita memiliki anak pasti seperti ini ya. Jangan harap rumah itu kita bersih selalu, jangan harap. Pasti selalu diberantakin sama anak-anak. Tapi yang namanya kita orang tua mempunyai anak-anak, pasti kita harus rajin-rajin membersihkan rumah. Biar mata kita itu melihatnya waras ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kotor-kotor gitu, pasti kepala kita itu sakit. Jadi biar kepala kita itu segar melihatnya, maka kita harus rajin-rajin membersihkannya. Walaupun capek, tapi kita tidak harus membersihkannya dengan cepat-cepat, santai-santai aja teman-teman ya, biar semua aktivitas kita itu kita jalankan dengan baik dan kita jalankan dengan sukarela. Jadi kalau misalnya kita bekerjanya dengan cepat-cepat dan kita harus buru-buru, itu namanya memaksakan diri. Jadi seperti yang bisa aja, misalnya sekarang kita bisa membersihkan tempat tidur, ya bersihkan tempat tidur saja ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya mau ganti spray ini dan mau bersihin debu-debunya juga, karena kebetulan saya belum memiliki mesin pengangkat debu itu teman-teman. Jadi saya semprot, saya pakai kain aja itu ya. Jadi ini saya mau pasang sarung bantal sama spray yang lain ya teman-teman ya juga. Ini karena kebetulan bantal sini tuh bantal yang itu lebih banyak daripada bantal biasa. Jadi ya udah, bantal yang dua lagi itu sebenarnya bantal di kamar sebelah, cuman ya dibawa ke sini sama anak-anak waktu tidur kan. Jadi anak-anak tuh pasti masih mau tidur sama ibunya, padahal mereka itu udah bertiga. Sebenarnya si kakak sama si abang itu udah ada kamar sendiri ya ibu-ibu ya, tapi nggak mau tidur mereka di ruangan mereka, di kamar mereka nggak mau tidur mereka. Tetap aja mereka mau tidur sama kita, padahal orangnya udah gede kan, udah memiliki 3 anak kan, berlima tidur di tempat tidur seperti ini. Gimana, bayangkan teman-teman gimana sempitnya, tapi mereka tetap mau tidur di sini. Ya udahlah, demi anak ya kan. Walaupun kamar sebelah itu terbengkalai, tapi ya begitulah teman-teman, yang namanya aja anak-anak tetap seperti itu. Katanya takut, entah apa yang ditakuti nggak tahulah, seperti itulah ya. Padahal udah sekolah TK berdua, tapi tetap mereka aja seperti ini. Nah, dilanjutkan saya mau nyapu-nyapu juga di kamar, karena sebenarnya itu kamar setiap bangun tidur kita pasti membersihkan dan merapikannya ya teman-teman. Tapi setiap kali habis kita rapikan, pasti sebentar-sebentar udah anak-anak kita main ke sana kemari, pokoknya semua diberantakin sama mereka. Nah, ini kamar mereka sebenarnya ya bunda-bunda. Di sini kamar mereka, cuman mereka nggak pernah tidur di sini ya, begini keadaan kamarnya. Ini kasurnya kasur 2 tingkat saya beli kemarin, karena rencananya mereka kan beradik abang, jadi bisa tidur satu kasur satu orang, tapi nggak mau tidur. Ini kayaknya saya taruh di sini dulu, nanti malam insya Allah saya lipat ya teman-teman. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah ya teman-teman, biar kita selalu sehat, biar kita selalu fresh untuk membersihkan rumah kita. Karena kalau kita ingat-ingat, misalnya kita sakit itu, ibu-ibu yang sakit itu pasti semua kerjaan rumah tangga itu terbengkalai teman-teman. Gimana ibu-ibu, benar kan seperti saya bilang, misalnya kita sakit 1 hari aja rumah kita itu bisa terbengkalai, apapun itu, meski menyapu, menyuci, apalagi pokoknya semuanya pekerjaan rumah itu terbengkalai. Dan anak-anak pun bisa terbengkalai juga ya teman-teman, ibu-ibu.
Makanya kita tidak boleh sakit. Sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga itu tidak boleh sakit ya. Begitulah keadaannya. Walaupun pekerjaan ibu rumah tangga itu dianggap ringan sama semua orang. Misalnya kita bukan wanita karir, kita hanya bekerja di rumah, yaitu menjaga anak-anak dan menjaga rumah, itu dianggap kita nggak ada pekerjaan apa-apa. Dia nggak ada pekerjaan apa-apa. Kita ya kalau tiap hari harus ngajar gitu kata orang. Tapi padahal mereka tidak tahu bahwa kerjaan di rumah itu lebih sulit ya teman-teman, karena kita kan setiap waktu harus ada bersama anak-anak kita, entah apa yang dilakukan sama anak-anak kita. Belum lagi kita ajarin mereka tentang semua hal, tentang agama, tentang sekolah, kita juga yang ajarin mereka. Semua pekerjaan yang ada di rumah itu pekerjaan kita. Tidak ada istirahatnya kalau misalnya kita. Begitulah ya teman-teman, ibu-ibu, dan semoga kita selalu semangat dalam menjalani aktivitas ini, dan semoga juga semua apa yang kita cari, kita misalnya menginginkan sesuatu, Allah mengabulkan, cepat Allah mengabulkan apa yang kita inginkan itu, biar hati kita itu senang dan kita tidak seuzan kepada Allah. Sebenarnya setiap langkah kita ataupun setiap apa yang kita lakukan atau yang kita inginkan itu Allah tidak memberi. Sebenarnya itu Allah bukan tidak memberi, tapi belum memberi, belum diberi oleh Allah. Mungkin Allah akan mencoba kita sebesar apa kesabaran yang ada pada diri kita, tapi kita yang harus bersabar ya. Jadi sebenarnya apa yang kita inginkan itu semua diberi oleh Allah, tapi kadang ada juga tidak diberikan. Misalnya kita ingin kaya raya tapi Allah tidak memberikan. Itu bukan Allah tidak sayang sama kita, Allah sangat sayang pada kita. Cuman seandainya kita diberikan kekayaan, apakah kita sudah sanggup, apakah kita sudah mampu untuk menjaga diri kita agar tidak sombong, atau bisa menjaga harta kita agar kita gunakan untuk hal-hal yang benar dan kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Seperti itulah ya kira-kira. Jadi Allah lebih tahu apa yang belum terjadi pada kita. Jadi Allah memberikan apa yang terbaik untuk kita. Nah teman-teman, jadi setelah saya bersihkan rumah tadi itu, kebetulan kan hari pun udah mulai sore, udah jam 4:30. Jadi saya sangat menginginkan melihat taman saya lah ya. Jadi karena setiap hari itu melihat taman itu adalah hal yang paling menyenangkan. Dan ini ada seorang ibu yang mau minta benih bunga katanya, tapi ya saya kasih aja ya, sedekah ya, biar nanti misalnya di tempat kita udah nggak ada lagi, kita bisa minta sama ibu ini. Nah jadi itu dekorasinya tadi itu terjatuh ya karena kencang anginnya. Selalu ini jatuh dekorasinya karena tanahnya itu nggak rata, jadi miring-miring dia itu berdirinya. Jadi ya waktu angin kencang ya selalu jatuh. Tapi ini kalau misalnya rumputnya nggak ada di taman ini, sungguh cantik banget ya teman-teman. Cuman karena rumputnya itu selalu aja cepat tumbuhnya. Ibarat misalnya kita tanam padi, maka rumputnya akan tumbuh juga. Tapi kalau kita tanam rumput maka padinya tidak akan tumbuh. Begitu juga dengan bunga, nggak akan tumbuh bunga kalau kita tanam rumput ya. Ilmu agama diibaratkan seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kita belajar ilmu agama, maka ilmu dunia juga akan kita dapatkan. Tapi seandainya kita belajar ilmu dunia saja, maka jangan mimpi ilmu agama itu kita akan dapatkan, tidak akan teman-teman ya. Jadi kita itu harus seimbangkan, bahkan kita harus lebih belajar ilmu agama daripada ilmu dunia. Karena ilmu dunia itu dengan sendirinya akan mengikuti. Pasti kita tahu karena kita ini hidup di dunia, pasti dengan sendirinya ilmu agama kita tetap bisa. Seperti itu teman-teman ya. Seperti ilmu-ilmu yang kita rasakan sekarang ini nge-YouTube, apalagi aplikasi-aplikasi yang ada di handphone itu kita tidak pernah belajar, tapi kita tetap bisa karena itu namanya aja dunia ya. Pasti kita akan bisa apa yang ada di dunia ini. Cuman seandainya akhirat, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh biar kita bisa untuk bekal hari akhirat nanti. Segitu dulu ya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel saya. Makasih banyak yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.